malaikat mengulangi kata-kata Yesus. Jangan takut. Dia sudah bangkit. Ya, tidak ada. Lalu mereka pergi dari kubur, takut dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini berlarinya kecepat-cepat, saudara. Saya nggak bisa lari cepat. Berlari, karena kaki saya nggak kuat lari. Tapi perempuan-perempuan ini saking sukacitanya berlari cepat untuk mengatakan kepada orang, Yesus bangkit. Kepada murid-murid. Salam bagimu. Lalu dia bertemu dengan Yesus dan bilang pada mereka, Shalom. Salam bagimu. Selamat pagi. Mau kemana? Ya, Tuhan memberi salam kepada mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Hebat banget ya. Padahal begini, saudara perhatikan ini. Malaikatnya bilang begini, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan, itu ayat 5. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Murid-murid, dia akan dahului kamu ke Galilea. Perempuan-perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan. Saya katakan tadi, ketika kita dibilang jangan takut oleh Tuhan, dia tidak ada di sini, dia tidak ada dalam kematian, tidak ada. Dia ada di jalan ketemu denganmu. Makanya pernah Tuhan Yesus bilang begini. Di Matius dia bilang, nanti saudara baca di sini. Dia bilang gini, pada waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Ya, pada waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Tidak ada pakaian, engkau beri aku pakaian. Kamu beri aku pakaian. Lalu mereka tanya, Tuhan, kapan kami lihat engkau lapar dan berpakaian? Lalu dia bilang, kalau engkau beri kepada saudaramu, engkau beri pada aku. Saudara, ketemu di jalan dengan Tuhan. Tapi mereka kenal itu Tuhan. Akrab sekali ya. Saya pernah baca buku lalu dia bilang begini, hati-hati Pak, hati-hati ya. Dia bilang di buku itu tulis, mereka berbicara, hati-hati. Jangan sampai kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita kira orang lain. Saudara pernah merasa bahagia nggak kalau bisa menolong orang? Kalau menolong orang, bukankah kita akan merasa bahagia ya? Karena bisa menolong orang. Atau kita menggerutu kalau menolong orang? Yang penting Injil ya. Mereka memeluk kakinya, lalu dia katakan lagi, jangan takut. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat, murid-murid akan ketemu dengan Tuhan Yesus di Galilea. Jangan takut. Dia tidak ada di sini sekarang. Tapi dia ada di tempat di mana dia akan bertemu dengan engkau. Saudara, ketika kita bilang jangan takut, ketika kita bilang, kita dengar kata jangan takut, sebenarnya cuma satu yang harus dibuat, yaitu jangan takut. Ya, Tuhan Yesus, ketika dia bilang jangan takut, setiap saat ketika dia bilang jangan takut, artinya kita selalu dalam ketakutan kan? Bukankah kita takut, aduh ini bagaimana ya? Nanti seperti apa ya? Nanti mau bagaimana ya? Tapi tolong selalu ingat, Tuhan bilang, jangan takut. Maka tidak heran kalau kita harusnya tetaplah bersyukur, karena Tuhan bilang, jangan takut. Kenapa kita mesti jangan takut? Gini saudara, kalau kita punya hutang kepada orang, apapun itu, kita bisa bayar kali ya. Umpamanya kalau kita punya hutang kambing, kita bisa ganti dengan kambing. Kita punya hutang banyak sekali di bank atau di mana, kita bisa pinjam juga ke orang lain untuk ganti. Ya kan? Kita dalam hal begitu pun otak kita jalan. Oh harus bikin ini, ini. Selalu seperti itu. Jangan, kita harus lakukan ini, dan ini. Tetapi ada satu hal yang kita nggak bisa bayar, saudara. Yaitu nyawa kita. Kita nggak bisa bayar nyawa kita. Nggak bisa. Mau bayar dengan apa? Begitu juga dengan kematian. Kita nggak bisa tunda.
Sambil bercanda, saya dengar seorang anak kecil itu ditanya ini, kamu mau ke toilet nggak? Tunggu nanti kalau ada waktu. Itu bilang gitu. Nanti kalau ada waktu katanya dia ke toilet. Kamu mau makan nggak? Nanti kalau ada waktu. Kamu mau ini nggak? Nanti kalau ada waktu. Nah kalau mati, saudara. Apa saudara tunggu waktu? Saya mulai berpikir seperti ini. Iya ya, umur sudah sekian. Tapi saya baru tahu saya belum cukup umur. Saya baru sadar, oh belum cukup umur. Kenapa? Karena waktu mau divaksin, oh belum bisa katanya. Belum cukup umur. Tapi kan saya mau mati juga. Ya kan? Mulai takut kan kita kalau bicara mati. Tapi kalau lihat orang sakit, lihat orang mati, aduh, kasihan sekali ya. Gak lama lagi kali ya. Bagaimana ya? Saudara pernah lihat nggak diri sendiri? Pernah berpikir nggak? Saya nggak mau umur 5 tahun, 2 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 90, 80 tahun. Kita tidak tahu kapan loh kita mati. Ini yang di sini juga, yang bersama-sama saya di sini juga. Kita nggak tahu kapan mati. Nggak ada yang rencana. Tidak ada. Saudara di rumah juga begitu kan? Benar nggak? Sehari ini berpikir nggak begini? Duh, kapannya saya mati? Bagaimana ya kalau saya mati? Hah? Bagaimana ya? Mesti jaga kesehatan nah. Saya nggak makan, tidur jangan malam-malam. Makan harus teratur. Jadi begini, tahu-taunya sakit gigi. Nggak bisa makan juga. Aduh, nanti saya tidur. Tahu-taunya nggak bisa tidur karena bocor rumah. Terus saya begini, mati juga kan? Kenapa saya bicara tentang mati? Karena Yesus kan mati, saudara. Jangan suka cita Yesus mati. Kita mati kapan kita pikir? Saya sudah bilang ke Ibu Yosi nanti kalau saya mati, jangan nangis, ya. Andi Ariel, kamu jangan nangis. Ada deposito, Papa sudah simpan di Bank Amerika, itu pun kalau kamu bisa ambil. Sudah tenang aja, begitu. Pernah nggak pikir begitu, saudara? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pernah berpikir, aduh kalau saya mati bagaimana? Atau saudara lagi bilang begini, Pak Soni jangan ngomong mati dong. Aduh, saya nggak ngomong mati deh. Kapan masuk neraka? Oh jangan begitu. Saya bilang gini, saudara masuk surga? Saudara mau masuk surga? Mau pergi sekarang? Artinya kan mati dulu. Ya kan? Mau ganti pakai apa itu kematian? Mau dibayar pakai apa? Mau ditutupi dengan apa itu? Nggak bisa. Tapi Yesus sudah lakukan itu untuk kita. Dia sudah mati untuk tutupi itu alam maut. Supaya kita tidak ke alam neraka itu. Kenapa? Dia bilang begini kepada penjahat di sampingnya. Pada hari ini, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari itu. Jadi dia kemana? Jalan-jalan? Enggak. Bersama-sama dengan orang percaya di Firdaus waktu itu. Jangan takut. Ketika dia bangkit. Jangan takut. Dia tidak ada di sini. Tidak ada di sini dalam penderitaan. Tidak ada. Tidak ada lagi orang yang bisa bikin Yesus susah di atas. Enggak ada. Tapi apakah engkau percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Apakah engkau, coba cek loh, cek hati. Ini saya cuma tukang nyanyi kali ya. Saya cuma kalau ibadah berdoa, tapi mungkin kalau saya sakit saya jadi menolak Tuhan. Kalau saya tidak diberkati saya jadi ragukan Tuhan. Kalau saya dalam persoalan saya pikir, kok Tuhan nggak ada? Jangan-jangan saudara nggak selamat. Jangan-jangan saya tidak selamat. Cuman kita kira kita selamat. Cuman kita kira kita selamat. Yang di sini juga berpikir tentang itu. Jangan-jangan Anda tidak selamat. Cuma karena apa? Enggak ya, enggak mungkin enggak selamat. Pak Soni jangan begitulah. Saya ini sudah terima Yesus dari dulu. Sudah terima Yesus. Yesus sebagai apa? Datang pada Yesus di kematian Yesus? Atau kita sekarang selalu datang pada Yesus dengan segala permohonan. Tuhan, nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Dia cuma jawab 2. Saudara tahu kan cerita tentang seorang anak yang berdoa kepada Tuhan dan dia tulis surat? Dia tulis surat kepada Tuhan Yesus di surga.
Kami 2 hari ini tidak makan. Papa sakit, kami butuh 500 ribu, kan 500, 100 ribu rupiah. Dia tulis dan dia masukin ke kantor pos kepada Tuhan di sorga. Tukang pos buka, ini surat mau kirim ke sorga, udah pakai meterai kirim kemana? Kalau WA bisa. Ini surat waktu itu, belum ada WA dia. Lalu tukang pos buka dan baca. Kasihan sekali ini anak. Orang tuanya sakit, dia cuma anak sebatang kara. Sebatang kara cuma satu-satunya anaknya. Gak punya apa-apa. Perlu 100 ribu, lalu mereka kumpul duit, dapatnya 75 ribu. Mereka balas, dari Tuhan. Datang antar. Nah, ini jawaban dari Tuhan. Anaknya itu baca. 75 ribu. Puji Tuhan. Dia balas lagi. Tuhan, terima kasih untuk kiriman uang. Tapi tolong jangan lewat pos. Karena mereka ambil 25 ribunya. Saya mintakan 100. Mereka kasih cuma 75. Kalau mau beri, jangan lewat kantor pos. Pernah saudara begitu? Minta Tuhan 1, 2, 3, dia jawab 2, kita bilang apa? Kok begini ya Tuhan? Bukankah saya hadir di gereja? Bukankah saya rajin Tuhan? Kalau diminta apapun saya rajin sekali Tuhan. Kok begini Tuhan? Bukan itu yang dilakukan oleh murid-murid. Bukan itu yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Dan itu yang mereka dengar. Jangan takut. Cuman itu. Jangan takut. Artinya apa? Kalau aku pergi kepada Bapa, di mana 2 orang, lalu 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus kepadamu seorang penolong. Ada Roh Kudus, saudara. Jangan takut. Dia tidak ada di sini sekarang. Di kubur itu maksudnya. Tapi dia ada di tempat di mana kita akan pergi. Dia sudah ada di sana. Saya bilang ke Hevi, ketika kami berpisah, Hevi, kamu akan pergi melayani di Nganjuk. Dia bilang, Pak, itu bagaimana keadaannya? Saya nggak tahu. Sebelum kamu sampai di sana, Tuhan sudah ada di sana. Tadi malam kami ngobrol dan dia bilang, Pak, Tuhan ada di sini. Kenapa? Saya ketemu dengan anak-anak muda yang semangat di sini, Pak. Dan saya sudah tahu bahasa Jawa, Pak, sekarang. Walaupun baru 1 minggu. Saya tanya, apa yang kamu tahu bahasa Jawa? Puanas banget. Nah, itu bahasa Jawa yang dia tahu. Mesti panjang, Pak. Puanas banget. Oh, begitu. Tuhan sudah ada. Murid-murid, perempuan-perempuan, kamu pergi ke satu tempat. Nanti ketemu aku di sana. Ada COVID, di ujung COVID ada Tuhan Yesus. Di tengah COVID ada Tuhan Yesus. Di tengah masalah ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, saudara. Ya? Saya pengen sekali dengar, sebelum saya tutup khotbah ini. Perfect love itu tadi. Saya suka sekali lihat Maria.